Perkenalkan, kami dari kelompok E2 yang terdiri dari Nathan, Sonia, Andreas, Felis, dan Andreas ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Outline pembahasan kali ini akan dimulai dari perkenalan hingga kesimpulan dan saran. Yang menjadi objek penelitian kami adalah Jonas Foto yang terletak di Jalan Banda. Nah, di Jonas Foto ini menyediakan beberapa jasa, namun pada penelitian kali ini akan difokuskan kepada jasa pas foto. Nah, jasa pas foto ini terdiri dari stasiun pembuatan order, stasiun pengambilan nomor antrian, dan stasiun pemotretan foto. Untuk mengidentifikasi masalah, peneliti melakukan beberapa metode. Diawali dengan metode wawancara pada salah satu pegawai di Jonas dan diketahui hari dan waktu ramai pelanggan di Jonas, yaitu berada di hari Sabtu, siang hingga malam, dan pada hari Minggu, pagi hingga sore. Nah, terdapat informasi stasiun yang biasanya ramai antrian, yaitu stasiun pembuatan order dan stasiun pemotretan pas foto. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dari masalah antrian yang ada, peneliti juga melakukan observasi secara langsung kepada 20 pelanggan di Jonas Foto di hari Sabtu pada jam ramai. Didapatkan hasil pada stasiun pembuatan order ditemukan rata-rata waktu menunggu pelanggan adalah 2 menit per orang. Dan untuk stasiun pengambilan nomor antrian, rata-rata waktu menunggu adalah 1 menit per orang. Sedangkan pada stasiun pemotretan foto adalah 8 menit per orang. Terakhir, untuk memastikan bahwa terjadi permasalahan, peneliti melakukan perhitungan traffic intensity untuk ketiga stasiun dan didapatkan hasil pada stasiun penerimaan order nilainya adalah 1,15 dan stasiun pemotretan foto sebesar 1,78 yang menandakan adanya blow up pada kedua stasiun tersebut. Nah, dari keseluruhan identifikasi masalah yang ada, terdapat 2 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan adanya antrian pada stasiun pembuatan order dan stasiun pemotretan foto. Dan yang kedua, bagaimana cara mengurangi atau mengatasi masalah antrian pada stasiun pembuatan order dan pemotretan foto. Berikut merupakan video kunjungan langsung yang sudah dilakukan oleh peneliti. Terdapat 2 tujuan penelitian kali ini. Pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya waktu antrian pada stasiun pembuatan order dan stasiun pemotretan foto. Dan yang kedua, menemukan usulan terbaik untuk mengurangi waktu tunggu pada stasiun pembuatan order dan stasiun pemotretan foto pada sistem pelayanan pemotretan pas foto di Jonas Foto. Berikut merupakan gambaran dinas serta diagram pelayanan sistem. Diketahui yang berwarna orange merupakan stasiun pembuatan order, warna kuning stasiun pengambilan nomor, dan warna hijau merupakan stasiun pemotretan foto. Terdapat beberapa simbol. Yang pertama ada simbol panah yang berarti transportasi, lingkaran yang berarti proses, dan setengah lingkaran yang artinya terjadi delay. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengolahan data yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengolahan data aktual dan verifikasi dan validasi model simulasi. Pengolahan data aktual yang akan terfokus pada uji kelacakan dan uji kecukupan, sedangkan verifikasi dan validasi akan terfokus pada verifikasi model simulasi dan validasi model simulasi. Berikut ini dapat dilihat kesimpulan dari pengujian keacakan data, di mana semua data yang didapatkan bersifat acak karena p-value di atas 0,05. Pada bagian ini dapat dilihat hasil pengujian kecukupan data.
Kesimpulan data mencukupi karena nilai N asen merupakan data yang dibutuhkan dan nilai N pada penelitian ini adalah 1000, sehingga dapat dikatakan cukup. Setelah menggunakan perhitungan dengan Minitab, dapat dilihat bahwa waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dengan min sebesar 1,999. Lalu waktu proses pembuatan order berdistribusi normal dengan min 7,12 dan standar deviasi 3,32. Sedangkan waktu pengambilan nomor antrean berdistribusi normal dengan min 2,08 dan standar deviasi 0,9. Dan waktu proses pemotretan foto berdistribusi normal dengan min sebesar 3,66 dan standar deviasi sebesar 1,15. Selain itu, dilakukan juga pengujian secara manual di mana didapati bahwa semua distribusi itu sudah benar dan dapat diterima. Berikut ini merupakan model simulasi flash sim di mana dapat dilihat terdapat pintu masuk sebagai source, lalu beberapa queue, beberapa stasiun dan synchrone system. Stasiun A merupakan stasiun pembuatan order, stasiun B merupakan stasiun pengambilan nomor, dan stasiun C merupakan stasiun pemotretan foto. Setiap prosesor ini akan memiliki seorang operator yang akan melakukan operasinya. Setelah dilakukannya model fleksi, maka selanjutnya akan melakukan verifikasi dan validasi model simulasi, yang tujuannya untuk membuktikan apakah model simulasi ini sudah benar dan sesuai dengan aktual atau enggak. Untuk verifikasi model simulasi, terdapat 4 buah cara yang digunakan untuk melakukan verifikasi model simulasi. Yang pertama itu terdapat beberapa orang yang melakukan review program komputer. Kedua, model simulasi akan dijalankan menggunakan software FlexSim, sehingga hasil yang didapatkan akan dianalisis sesuai dengan model konseptual. Yang ketiga, menjalankan simulasi dengan pengaturan input yang bervariasi, kemudian lihat apakah output yang dihasilkan masuk akal. Yang keempat, membandingkan mean dan variance dari input simulasi probability distribution dengan mean dan variance yang diharapkan. Untuk melakukan validasi model simulasi sistem, maka kita perlu melakukan uji kecukupan dan selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis. Untuk yang pertama, untuk uji kecukupan data, kita menggunakan 20 buah data. Nah, dapat dilihat bahwa data waktu antri pembuatan order masih belum cukup. Kita waktu antri pemotretan foto sudah cukup. Oleh karena itu, dilakukan penambahan data untuk waktu antrian pembuatan order. Sehingga data yang berjumlah adalah sebanyak 55 buah, sehingga data tersebut cukup. Setelah dilakukan uji kecukupan data, maka kita melakukan uji hipotesis. Nah, setelah dilakukan uji hipotesis ini, didapatkan kesimpulan bahwa masing-masing waktu antre pembuatan order dan pemotretan foto sudah valid. Hal ini dikarenakan nilai T0-nya itu berada di dalam rentang T-tabel dan T-tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian. Pertama itu ada analisis dan usulan perbaikan sistem yang mencakup analisis performansi sistem sekarang. Terus yang kedua ada usulan 1, yang ketiga ada usulan 2. Lalu ada perbandingan sistem usulan dan sistem sekarang. Setelah dilakukannya analisis performansi sistem sekarang, dapat disimpulkan bahwa rata-rata waktu antri pembuatan order itu selama 13,9 menit dan rata-rata waktu antri pemotretan foto itu selama 26,5 menit. Lalu karena rata-rata waktu antri tersebut itu masih dikatakan cukup lama, maka dapat disimpulkan bahwa performansi sistem sekarang itu masih kurang baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait usulan 1 yang terdiri dari model simulasi FlexSim dan dilakukan uji kecukupan, uji hipotesis, dan uji CI. Terus selanjutnya model simulasi FlexSim untuk usulan yang pertama. Jadi pada usulan pertama ini dilakukan penambahan prosesor dan operator dan dapat dilihat juga pada gambar di layar untuk gambar FlexSimnya. Di prosesor dan operator ini ditambahkan pada stasiun pembuatan order sebanyak 1 buah dan stasiun pemotretan foto sebanyak 1 buah juga. Selanjutnya dilakukan uji kecukupan untuk usulan 1. Nah, dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa waktu antara pembuatan order dan waktu antara pemotretan foto ini memiliki data yang cukup, yaitu sebanyak 39 data.
Lalu selanjutnya uji hipotesis untuk waktu antre pembuatan order dan waktu antre pemotretan foto. Jadi dapat dilihat bahwa nilai TO itu berada di luar range T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua ukuran performansi ini tuh menolak H0 atau ada perubahan yang signifikan dari model simulasi awal dengan usulan 1. Lalu yang terakhir itu untuk uji CI atau confidence interval untuk usulan yang pertama. Dan dapat dilihat bahwa batas atas dan batas bawah dari kedua ukuran performansi ini tidak melewati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini tidak valid atau ada perubahan yang signifikan dari usulan tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai usulan keduanya. Berikut ini merupakan model simulasi versi usulan keduanya. Pada usulan kedua ini dilakukan penambahan prosesor dan operator yang dapat dilihat dari gambar layout sebelah di versi usulan kedua. Prosesor dan operator ditambahkan berjumlah 2 buah untuk stasiun pembuatan order dan berjumlah 2 buah juga untuk stasiun pemotretan fotonya, sehingga jika ditotalkan terdapat penambahan 4 buah operator dan 4 buah prosesor. Selanjutnya dilakukan uji kecukupan data untuk usulan keduanya. Waktu antre pembuatan order memiliki jumlah data sebanyak 50 buah dan waktu antre pemotretan foto memiliki jumlah data sebanyak 45 buah. Dan setelah dilakukan uji kecukupan, kedua waktu antre ini memiliki kesimpulan bahwa datanya sudah cukup. Setelah dilakukan uji kecukupan data, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk usulan keduanya. Setelah dilakukan uji hipotesis, didapati nilai T0 untuk waktu antre pembuatan order dan waktu antre pemotretan fotonya. Kedua nilai T0 ini berada di luar range minus T-table dan T-table, sehingga didapati kesimpulan untuk menolak H0, yang berarti sudah ada perubahan yang signifikan dari model simulasi awal dengan usulan keduanya. Selanjutnya, dilakukan juga uji confidence interval untuk usulan keduanya. Setelah dilakukan uji confidence interval ini, dapat dilihat nilai batas atas dan batas bawah dari masing-masing waktu antrenya. Nilai batas bawah dan batas atas dari masing-masing waktu antre ini tidak melewati 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah ada perubahan yang signifikan di antara model simulasi FlexSim awal dengan usulan keduanya. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan sistem usulan dengan sistem sekarang untuk dapat mengetahui usulan mana yang memiliki performansi terbaik untuk dipilih. Metode yang digunakan dalam melakukan perbandingan sistem ini adalah metode ranking and selection. Dari tabel dapat dilihat terdapat 3 buah I, yaitu I1, 2, dan 3, yang berturut-turut merupakan simulasi sistem awal, simulasi usulan 1, dan simulasi usulan kedua. Dari hasil yang didapat, untuk waktu antre pembuatan order, sistem usulan 2 adalah sistem terbaik karena besar nilai XINI-nya adalah yang paling kecil. Begitu juga untuk waktu antre pemotretan fotonya. Sistem usulan kedua adalah sistem terbaik karena XINI-nya juga memiliki nilai yang paling kecil. XINI paling kecil ini dipilih karena ukuran performansi yang digunakan adalah waktu antre, yang berarti makin kecil nilainya, makin baik sistemnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem usulan kedua adalah sistem yang paling baik. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu antrian antara lain adalah jumlah prosesor dan operator yang bekerja, distribusi waktu-waktu proses, dan waktu antar kedatangan pelanggan. Yang kedua, usulan terbaik yang dapat diberikan kepada Jonas Photo Studio adalah penambahan prosesor dan operator masing-masing sebanyak 2 buah untuk stasiun pembuatan order dan stasiun pemotretan foto. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, dalam membuat usulan untuk perbaikan sistem, lebih baik jika layout sistem diperhatikan agar usulan dapat direalisasikan dengan lebih efektif. Yang kedua, dalam membuat usulan untuk perbaikan sistem, lebih baik jika faktor ekonomi diperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perkataan. Sehat selalu semuanya.